Zombie Apocalypse. Diawali tampak Isshiki berhadapan dengan Koji yang berlutut di tanah kesakitan. Ditunjukkan di sekitar mereka, tiang-tiang besar sudah dikecilkan dan melayang di udara. Setelah diperbesar, tampak dahi Kashin Koji terluka, dan justru Isshiki dengan santai memandang Koji. Disinilah Isshiki mulai melangkah mendekati Koji. Koji tidak diam saja, dia menembakkan bola api besar ke arah Isshiki. Tambah bola api mengenai tubuh Isshiki, namun Isshiki tetap berjalan, dan tiba-tiba bola api menghilang. Itu sepertinya tidak berpengaruh pada Isshiki di sini. Kemudian Koji menyemburkan api ke tanah dan membentuk dinding api yang membatasi Isshiki dan dirinya. Kemudian Kashin Koji berkata di pikirannya, dia menyerap jutsuku seketika. Level kekuatannya berbeda sekali saat dia dalam bentuk Jigen. Kalau begitu, tiba-tiba Koji menggunakan jutsu rambut singa. Rambut Koji memanjang dan mengikat tubuh Isshiki. Seketika Koji mengangkat Isshiki ke atas dan membanting tubuhnya ke tanah. Setelah merasa berhasil, Koji menarik rambutnya, namun dia tidak melihat Isshiki di sana. Tiba-tiba di bahu kiri Koji ternyata ada Isshiki. Dia mengecilkan tubuhnya dan duduk santai di bahu kiri Koji. Isshiki berkata, percuma saja, kau tidak akan bisa menang, tidak akan pernah. Koji yang terkejut menggunakan jutsu lain. Dia meruncingkan rambutnya seperti landa. Tentu dia berusaha menusuk Isshiki di bahunya. Kemudian di pikiran Koji berkata, tidak ada perlawanan. Dia kabur menggunakan Sukuna Hikona. Lalu di mana dia? Setelah melihat sekitar, Koji menyadari Isshiki ternyata melayang di udara. Isshiki kemudian berkata, seluruh tubuhku diselimuti kekuatan besar. Akan tetapi justru karena itu, hanya masalah waktu saja sampai kekuatan ini menghancurkan tubuhku. Mungkin aku akan bisa hidup dalam 2 atau 3 hari lagi. Koji masih melihat Isshiki dan dia tidak bisa berkata-kata. Isshiki melanjutkan perkataannya, dan aku juga telah kehilangan karma Kawaki, Shirubali Jikamado, rencana yang bagus. Kemudian Koji menjawab, kau tidak bisa bangkit lagi, dan jika kau mati, tamatlah sudah. Jadi aku menyelesaikan masalah di sini, dan saat ini juga. Kemudian Isshiki menjawab, bodoh sekali, kau belum mengerti semuanya bukan? Koji tampak bingung dengan perkataan Isshiki. Isshiki berkata, Amado pasti sudah kabur, dan aku rasa tujuannya adalah Konoha. Sangat mungkin dia meminta bantuan Hokage dan Uchiha. Tampak Koji semakin terkejut dengan perkataan Isshiki. Sepertinya Koji belum tahu mengenai ini. Isshiki berkata lagi, karena kau tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengalahkanku. Amado sangat paham itu. Koji tampak semakin emosi dengan perkataan Isshiki. Isshiki meneruskan, artinya Kashin Koji, kau sudah menyelesaikan misimu saat aku sudah bangkit di tubuh Jigen. Kemudian Koji berkata, itu tidak masuk akal. Jika kau berniat mengalihkan perhatian untuk melarikan diri, itu tidak akan berhasil. Isshiki kemudian menjawab, kenyataannya, aku akan membuatmu paham jika perlu, bahwa kau tidak akan mampu menjadi seorang alat yang disebut pahlawan shinobi. Kau tidak lebih dari pion menyedihkan yang dikorbankan. Tiba-tiba di area pinggiran kedua mata Koji muncul pola khusus, dan bola mata Koji menjadi bentuk minus. Ini adalah wujud Sage mode dari Kashin Koji. Koji berkata, sudah cukup, lawan aku. Adegan beralih di kantor Hokage. Di sana tentu masih ada Amado, Hokage dan lainnya, dan Kawaki masih pingsan. Amado tampak memegang surat yang adalah pernyataan resmi Amado menjadi penduduk Konoha. Amado kemudian berkata, oke, ini terlihat bagus. Kemudian Shikamaru berkata, kau sudah menjamin hampir seluruh hak rakyat biasa, tapi hanya di dalam desa. Kau harus meminta izin dari Kuda Naruto untuk bisa keluar desa. Amado menjawab, baiklah, apapun yang membuatmu nyaman. Disinilah ada panel aneh, di mana Sasuke melirik Amado. Sasuke menampakkan bahwa dia masih curiga dengan Amado di sini. Selain itu, Katasuke mulai berbicara kepada Amado. Dia berkata, kau boleh memakai fasilitas penelitian kami, tapi hanya di bawah pengawasanku langsung. Dengan syarat kau menyerahkan teknologimu pada kami tanpa terkecuali. Amado tampak tidak keberatan dan setuju dengan itu. Kemudian Shikamaru berkata, jika sudah puas, cepatlah lepaskan bom yang ada di leher Shikadai. Amado dengan santai menjawab, oh soal itu, tenang saja itu hanya hiasan. Disinilah tampak Shikamaru dan Naruto terkejut. Boruto berkata, maksudmu itu cuma gertakan saja? Amado menjawab, benar, tapi yang meledak di dahan pohon itu asli. Kemudian Katasuke berkata, wow, apa yang akan kau lakukan jika kami sadar akan hal itu? Amado menjelaskan, itu tidak akan terjadi. Entah kalian menduga bom Shikadai palsu atau tidak. Saat kalian melihat bom asli meledak, kau tidak akan bisa mengira semuanya adalah pasti.
terlalu beresiko. Tampak Shikamaru tertipu mentah-mentah di sini. Shikamaru berkata, dasar kau bajingan. Amado kemudian berkata kepada Naruto, kalau begitu Tuan Hokage, aku yakin Anda tahu soal ini. Tapi bagian sulit masih belum dimulai. Naruto tampak terdiam di sini. Amado melanjutkan, Kashin Koji tidak punya cukup kekuatan untuk melawan Ishiki. Hanya kalian berdua lah yang punya peluang. Sasuke terdiam di sini. Naruto berkata, mereka masih bertarung bukan? Jika kita ke sana sekarang, kita punya keuntungan. Amado berkata, tidak, aku tidak menyarankan hal itu. Naruto menjawab, kenapa tidak? Amado berkata, Ishiki hanya punya satu target sekarang, yaitu Kawaki. Disinilah Boruto, Naruto, Sasuke terkejut lagi. Amado menjelaskan, seperti yang aku jelaskan tadi, sisa hidupnya hanya beberapa hari. Tidak mungkin dia diam tidak melakukan apa-apa. Dia pasti berniat menanamkan karma baru kepada Kawaki sebelum tubuhnya hancur, agar dia bisa menjadikan Kawaki sebagai wadahnya lagi. Boruto kemudian heran berkata, menanamkan karma baru ke tubuh Kawaki? Amado menjawab, dia akan mengutamakan hal itu di atas semuanya. Jadi meskipun kalian bergegas ke sana, dia tidak punya alasan melawan kalian. Dia mungkin mengabaikan kalian dan berteleportasi ke sini, ke desa Konoha di mana Kawaki berada. Katasuke berkomentar, gawat, jika orang sepertinya mengamuk di sini, desa Konoha akan hancur. Amado menjawab, jadi selama Kawaki di sini, kau tidak bisa menghindar darinya. Kalian sudah bisa memulai evakuasi kepada warga. Atas saran dari Amado, di sini tampak Shikamaru memerintahkan saya untuk mengurus evakuasi warga Konoha sekarang. Naruto berkata, sialan, apa tidak ada yang bisa kita lakukan? Amado menjawab, paling tidak, sembunyikan Kawaki di suatu tempat. Akan tetapi, jika saja lokasinya ketahuan, Hokage dan Sasuke yang mempunyai kekuatan tempur besar harus melindungi Kawaki. Singkatnya, kalian berdua tidak boleh jauh dari Kawaki. Boruto tampak sangat khawatir di sini. Amado kemudian melanjutkan, kita akan terhindar dari itu jika hidup Ishiki cepat habis. Tapi apapun itu, kita akan kalah jika Kawaki ditanamkan karma lagi. Jadi kalian harus kalahkan Ishiki sebelum itu terjadi, apapun yang akan terjadi. Adegan beralih ke markas Kara. Tampak Kashin Koji mode Sage maju dengan percaya diri. Ishiki berkata, itu mode Sanin ya? Kashin Koji memulai menyerang dengan bola api raksasa. Tapi tetap saja api besar itu diserap dan menghilang seketika. Ishiki terbang menuju ke arah Koji. Mereka tampak saling adu tinju di sini. Koji menggunakan tinju api. Namun tetap saja Ishiki bisa menyerap tinju api Kashin Koji dengan mudah di sini. Adu taijutsu semakin menjadi. Mereka saling meninju dengan cepat. Tubuh Ishiki tiba-tiba terbakar. Namun lagi-lagi api itu langsung hilang seketika atas kemampuan Ishiki. Ishiki kemudian melancarkan tinju tunggal dan membuat Koji terlempar. Koji di sini berhasil berdiri dan berkata di pikirannya, Sukunai Kona adalah jutsu penglihatan. Jadi dia hanya aktif jika melihat target. Kalau begitu, Koji kemudian melakukan segel tangan dan hendak melakukan sesuatu. Ternyata dia mengeluarkan jurus Sanin, 5 api penyembah dewa api. Dengan itu Koji mengeluarkan api yang lebih besar, dan itu menghalangi penglihatan Ishiki. Ishiki berkata, api yang lebih besar. Kau benar-benar membosankan Kashin Koji. Hanya dengan melihat, Ishiki mengecilkan api di hadapannya dan membuat jalan. Namun tetap saja bara api di sekitarnya tinggi dan membuat pandangannya terhalang. Tiba-tiba dari arah belakang Koji berkata, orang yang membosankan adalah dirimu. Ternyata dari belakang Koji menyerang Ishiki dengan Chodama Rasengan atau Rasengan raksasa. Koji berkata, pilihlah yang mana kau suka, terkoyak atau terbakar. Ishiki yang belum sempat melihat Rasengan, tiba-tiba dia menggunakan kekuatan mata kanannya. Dia mengaktifkan jutsu mata ekpet atau 8 jalur. Tiba-tiba tiang besar muncul dan menimpa Kashin Koji. Tiang besar tertancap ke tanah menimpa tangan kiri Koji, membuat Koji tergeletak tidak berdaya. Kemudian dalam sekejap, 2 tiang besar lagi muncul dalam sekejap. Kini terlihat 3 tiang besar menimpa tubuh Kashin Koji. Ini membuat Koji tidak bisa bergerak. Kashin Koji sembari kesakitan berkata, apa yang terjadi? Kemudian Ishiki menjawab, jutsu rahasia Daikokuten. Ini hanya tiang batu biasa yang ada di ruangan ini. Tampak di sini 3 tiang menimpa kaki dan tangan kiri Koji, membuat Koji tidak bisa bergerak lagi atas hal itu. Kashin Koji berkata di pikirannya, sepertinya kakiku mati rasa, tangan kiri dan rusukku sudah hancur. Kemudian Ishiki berkata, jutsu itu membuatku bisa menyimpan apa yang aku serap ke dalam dimensi di mana waktu tidak berjalan, dan aku bisa mengambilnya kapanpun aku mau. Tampak pakaian Ishiki yang sebelumnya compang-camping berubah. Kini pakaiannya menjadi pakaian asli Otsutsuki Shiki dalam sekejap. Tentu itu juga hasil dari jutsu Daikokuten sebelumnya.
Tiba-tiba segelas anggur muncul di tangan Ishiki. Dia mulai meminum anggur itu dan berkata, "Seperti segelas anggur ini, praktis bukan?" Ishiki kemudian menjatuhkan gelas kosong ke lantai. Tapi tentu Kashin Koji masih tidak berdaya. Dia di tanah dihimpit 3 tiang besar. Ishiki berkata, "Dengan keahlianmu, seharusnya kau tahu di pertukaran pertama bahwa kau hanya mati sia-sia jika melawanku. Apa itu kebanggaan shinobi? Kurasa tidak. Kau tidak mau mengakui pengkhianatan Amado." Tampak Koji masih diam dan mendengarkan perkataan Ishiki. Ishiki melanjutkan, "Sungguh mengejutkan. Cukup tidak terduga. Tapi itu artinya ada beberapa celah dalam kebanggaanmu sebagai shinobi. Mungkin Amado mengambil kelemahan manusia itu. Artinya, kau dan aku sama-sama telah ditipu oleh Amado. Aku berniat untuk membunuhnya nanti. Apa kata-kata terakhirmu untuknya, Koji? Aku akan menyampaikannya sebagai bantuan sebagai mantan kawan." Koji yang tengkurap tampak bibirnya bergerak. Namun Ishiki tidak bisa mendengar perkataan Koji. Ishiki berkata, "Aku tidak bisa dengar. Coba katakan lagi." Tampak Ishiki mendekat kepada Koji. Di saat Ishiki sudah dekat, ternyata Koji mengatakan, "Kuchiyose no Jutsu." Benar saja muncul kata raksasa Kashin Koji. Kata itu menghancurkan 3 tiang besar sebelumnya. Dalam sekejap Koji terlihat di dalam mulut kata raksasa itu. Sedangkan Ishiki berhasil menghindar dan melompat ke atas. Kata itu kemudian menutup mulutnya, dan Koji tertutup dari penglihatan Ishiki. Kata raksasa itu tampak melirik ke arah Ishiki. Tapi dalam sekejap tiba-tiba kata itu menghilang bersama Kashin Koji. Ternyata mereka kabur di sini. Kemudian Ishiki berkata, "Kemana anjing tanah tanpa tujuan itu pergi? Apa dia berniat membunuh Amado sendiri? Tidak masalah, aku tidak punya waktu mengurus orang seperti Koji." Tampak portal dimensi terbuka, dan tubuh Ishiki tenggelam dalam portal. Dia berkata, "Tunggu Kawaki, aku datang." Adegan beralih ke markas Hokage. Rupanya ada pertengkaran antara Naruto dan Boruto. Naruto berteriak berkata, "Tidak, tentu saja tidak." Boruto menjawab, "Kenapa tidak? Aku juga bisa bertarung." Naruto menjawab, "Kau tidak dengar, musuh kita adalah monster sejati. Hanya aku dan Sasuke yang akan melawannya. Kau itu akan jadi penghalang jika ada di sana." Boruto kemudian menjawab, "Aku khawatir kalian berdua kalah melawan Jigen waktu itu. Jadi bagaimana cara kalian menang melawan orang yang bahkan lebih kuat?" Tiba-tiba Sasuke berkata, "Boruto, aku siap mati kapan saja untuk Konoha. Sama seperti Naruto, kami selalu bersiap untuk itu." Naruto dan Boruto tampak terkejut atas ucapan Sasuke ini. Boruto tampak terdiam dan sedikit ragu. Sebelum Boruto menjawab, kemudian Ino menghubungi Naruto dengan telepati. Ino berkata, "Naruto, apa kau dengar? Musuh terdeteksi memasuki desa Konoha." Adegan tampak Ishiki ternyata ada di atas desa Konoha. Dia melayang dan melihat Konoha dari atas langit. Ino melanjutkan laporannya. "Satu musuh di atas langit. Data cakra tidak tersedia." Kemudian Naruto berkata, "Sial, dia sudah sampai di sana." Sasuke dan Boruto terkejut atas kejadian ini. Itu adalah panel akhir chapter 48 yang diprediksi akan diadaptasi di anime Boruto episode 215.